Gue dapet gogon nih. Sebenarnya Gerald sendiri itu sempet katanya ngomongin lo di belakang. Aduh, ini Mas Bro. Dan dia kayaknya dia ngomongin itu dia ngerasa nggak puas sama lagunya ini, nggak puas sama hasil video klipnya segala macam. Gue sempet dapet gogon seperti itu tuh. Gimana tuh menurut lo tuh? Aduh, kalau Gerald kayak gini sih mending kita putus persaudaraan aja lah. Hey, welcome back di Hip Hop Hore di segmen What's Poppin'. Masih dengan It's Your Boy Tuan 13 dan Yako. Ini adalah segmen di mana kita akan membahas yang lagi poppin', yang lagi nongol di permukaan, yang lagi banyak dibicarakan orang-orang, yang lagi galak-galaknya. Ini berada dari mana nih, Ko? Nah, kita perlu tanyakan sih sebenarnya. Yang pasti dari keluarga baik-baik pasti. Dari keluarga baik-baik. Pasti. Tapi kita perlu tahu domisilinya nih. Yoi. Maksud dan tujuannya apa nih bikin kericuhan di skena hip hop Indonesia nih? Wah, ini tapi emang setiap dia kayaknya selalu tiap bulan ngeluarin Gue juga bingung. Di tiap kita mau nge-review rekomendasi, pasti ada nih orang. Pasti single banget. baru lagi, kolaborasi lagi, atau minimal dia nongol di video klip temennya nih. Nah, jadi iya. emang ada terus gitu. Emang ada terus, jaga konsistensi dia. Jaga konsistensi dan itu hal yang jarang dilakukan sama orang-orang sekarang sih ya. Iya, apinya terus ditiup supaya menyala. Wah, ini dia bukan LPG lagi nih. Gasnya alam nih ada terus. So, without further ado, kita akan undang langsung orangnya. Everybody give it up for Toton Karibo. What's up? Halo, sayangku, Bang Upi. Halo men. Malam. Apa kabar men? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini jagoan gue nih kok. Emang jagoan semua orang ya. Toton, sorry bisa agak maju sedikit ya supaya suaranya kedengeran jelas. Yes. Oh ya, siap. Kalau gitu aku pakai headset aja. Cakep. Boleh. Siap. Keren lah. Tetap kelihatan keren kok kalau pakai headset. Nah, Tetap siap. Biar galak. headsetnya di Nokia nih kayak aku. Udah bukan BlackBerry. Kalau di lagu kalau aslinya nih gini nih. Asli. Super fun. Gue tuh antara takut gitu kalau mau deketin gitu kayak mau nyapa gitu Bang Toton gitu. Ternyata orangnya fun sekali ya. Gue pernah sering ketemu kan kalau main kan. Yeah. Jadi kayak emang ramah banget nih orang. Iya kan? Tapi jangan disenggol, galaknya keluar nanti. Jangan disenggol. Bacok yang ada loh ya kan, kayak di video klip barunya tuh. Gawat. Dia lagi naik Vespa tiba-tiba dia turun itu orang di kaplak. Sorry ya aku. Kalau lagi demo itu orang udah ngelihat dia udah takut sendiri itu. Ya kadang-kadang banyak orang kayak gitu sih kayak aku. Maksudnya kalau lihat dari pribadi saya tampangnya mungkin pikir saya itu seram apa gimana padahal tidak. Saya aslinya lembut kok. Iya, gue setuju karena gue pernah ketemu dan sering ketemu dan emang baik banget nih orang. Right, Pernah ketemu Bang Upi udah 2 apa 3 kali ya. Yes. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu nih Ton. Lo tuh sekarang posisinya berdomisili di mana sih? Dari Tual dari KI langsung stay studi di Jogja sampai sekarang sudah selesai studi tapi posisi tetap masih stay Jogja. Oh, wow. Jadi sebenarnya originnya adalah dari K ya, dari Tual K ya. Terus K lagi kan? Iya, emang kalau di yang tadi yang kita baru rilis tuh videonya yang episode K Cypher, itu ada yang sampai komen K itu rapper negeri 1001 rapper. Pulau 1001 rapper Pulau 1001 Kota hip hop juga sih termasuk di KI banyak pelaku. Setuju, kota hip hop. Kota hip hop. Surga banget sih rapper. Jadi di Jogja kuliah tapi setelah selesai pendidikan sekarang masih stay di Jogja ya? Iya Bang Upi. Kenapa masih di Jogja men? Ya karena mungkin Jogjanya terlalu istimewa kayaknya Bang Upi. Wih, sabi kearifan lokal ya. Oke. Buat siap. Melangkah jauh itu susah. Harus. Iya. Tapi sebenarnya emang lo nge-rap udah dari zaman mulai di K ya, Toton? Belum kayak kok. Oh, malah justru belum. Belum. Saya dulu seorang dance lah. Itu dulu istilah disco. Di timur itu bahasa kasarnya itu disco itu saya
sebagai seorang pedens itu di Tual. Pas tapi udah suka-suka rap. Oke. Cuman pas waktu itu kan belum ada alat yang tersedia. Ya. Nah, semenjak saya ke Jogja, ya sudah ketemu sama anak-anak juga di sini, ada teman-teman juga banyak yang mau ya support, ada alat-alatnya saya coba-coba lah kayak gitu. Menarik nih, ini menarik, sisi yang menarik ya, karena semua orang tahu wah ini udah Toto Udah lama nih udah Toto lama pasti rap nih. nih gitu kan. Nah, Iya. dengar lo tadi barusan ngomong bahwa lo Ya. ketemu sama teman-teman, itu boleh diceritain nggak? Lo ketemu Tahun siapa berapa tuh? sih? Itu Dan tahun berapa? Ha-ha. Itu tahun 2010 apa 11 itu kayak Oke. Oke. banget itu. Terus Ya. lo ketemunya Itu- siapa yang akhirnya bikin lo mau nge-rap tuh? Jatuh cinta sama nge-rap Itu- nih siapa nih? Saya memang kalau untuk dengar lagu-lagu rap itu udah banyak dari kakak-kakak senior di Tual Maluku Tenggara. Itu ada dari DJ Efred itu yang lagunya itu dulu di Surabaya itu pernah featuring sama Bang Lipus, itu yang judulnya SOPI. Oke. Nah, Sopi. Sopi. Itu nama timnya, aduh udah lupa sih. Itu ada abang-abang EVAF Community mereka di Surabaya. Nah itu saya di Tual sudah dengerin lagu-lagu mereka. Habis itu Bang Sen Panser juga, Jen Panzer. nah Zen Panser juga, saya pernah ya bertukar pikiran lah waktu saya lagi belajar soal rap. Terus ada Delete Squad Family juga, ada Kakak Argon. Ya itu memang yang dulu saya sering-sering dengar lagu mereka yang di Kepulauan K aja bang. Argon itu- K Cyper. Ya, ya. ya. Nah Oke. dari situ saya gabung bersama teman-teman saya. Saya punya tim kayak Bang Upi. Wah, boleh dikasih tahu men main nama timnya men? itu Loco Farek. Nah, Loco Farek itu biasa saya kan di lirik-lirik lagu saya itu ada nih yang saya bawakan lagu di lirik itu Loco Farek. Makanya orang biasa sebut saya itu Toton Karibo Loco Farek. Itu karena Loco lo bawa Farek. nama tim ya. Represent ya. Keren. Nggak pernah lupa berasal dari mana Iya. ya. Keren. Wow, oke, terus? Nah, tapi semenjak saya jalan bersama teman-teman, waktu itu kita sempat berhenti juga sih. Maksudnya banyak yang karena memang waktu itu yang diutamakan studi. Ya. Nah, jadi dari rap sendiri kita banyak yang bilang kita kalau terlalu fokus sama yang ini bisa-bisa studi kita hancur gitu loh. Nah, tapi saya tetap keras kepala. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan bisa bermanfaat ke depan. Intinya saya dengan tekad yang sungguh-sungguh, saya yakin suatu saat pasti saya bisa. Dan ya puji Tuhan yang masih berdiri di Loco Farek sampai saat ini saya sendiri. Mamen. Dan teman-teman saya yang support saya juga masih mau pingin kembali juga loh. Maksudnya kawan, kapan kita buat lagu lagi kayak gitu. Ya saya ajak mereka juga pingin untuk mereka kembali bersama-sama saya. Dan ya gitulah cerita singkatnya. Wah, oke. Menarik ya. Ini mungkin belum banyak dengar ceritanya. Belum. Toto Toto ini. ya. Yoi. Yoi. Soalnya Toton ini jarang-jarang nongol kayak gini ya bang. Wah, Nongolnya di jalan. Padahal kita sering banget pingin ya udah dari kemarin-kemarin Iya. pingin ngajak ngobrol Toton padahal gitu. lagu-lagu yang kita puter ada mukanya dia. Ada mulu, dia, padahal. ada dia gitu kan. Dia lagi. Sampai akhirnya yang terakhir single terbarunya nih. Single terbarunya. Name Up. Bikin barang jalan biadab kau ingat. Orang minta up dong meledak kau nemap. Kakak dong puhak kasih skak itu hak dan hak. Aduh. Wah, Name Up ini gimana nih cerita nih? Ini ada apa? Ada semacam ngebales dissing track atau gimana nih? Aduh, kalau It's okay man, ini hip hop. It's okay. ya gak apa-apa lah bang. Yoi, Daripada saya juga tidak mau untuk para netizen ini, maksudnya jangan berburuk sangka karena pikir bahwa sebenarnya lagu di situ kita balas bisa bang Upi sama Mbak Yako maksudnya. Oke. Ya seorang rapper ya siap untuk terjun ya pasti bisa lah. Cuman menurut saya di sini saya ini udah terlalu, maksudnya umur saya loh. Kalau untuk memang di hip hop saya belum terlalu lama. Umur saya ini bukan sekarang lagi untuk mencari-cari kayak gitu. Saya betul-betul mencari nafkah dengan hasil keringat yang menurut saya itu layak begitu loh. Oke. Nah, jadi alasan saya tidak mau tanggapi atau tidak mau balas, terserah itu dari pemikiran masing-masing orang itu kan berbeda. Yes. Ya. Ini netizen banyak yang komentar di lagu saya, kamu tuh katanya berani
berani kok didis penakut, berani jadi penakut kayak gitu. Aduh. Ya, cuman bukan berarti saya tidak mau balas, cuma saya rasa bahwa saya harus dewasa dalam mengambil suatu langkah. Wah, bijak sekali ya, bijak sekali. Oke. Karena menurut saya mungkin dis itu datangkan musuh, tapi kalau sahabat dan rezeki itu bukan aja di dis. Kita lebih ya itu aja sih menurut saya. Oke. Nah, tapi Nemov sendiri lo ngajak di situ Geraldo, dan ini kan bukan pertama kalinya lo Toton ngajak Geraldo ya, udah pernah ada sebelumnya kan. Sebelumnya. Kenapa Geraldo yang diajak gitu? Saya alasan ajak Geraldo, sebenarnya Geraldo tidak sih kayak aku sama Bang Upi itu saya sendiri, posisi sendiri. Oke. Lagu itu memang saya sengaja buat biar ini sudahlah para netizen yang tanya-tanya, kakak kok tidak balas lagunya si ini si itu, ya biar aja saya balas, tapi dengan cara saya tidak mau arogan kayak gitu, maksudnya yang balas semua apa yang dilontarkan dari pihak sebelah kepada saya. Ya pas juga waktu saya tag di sini ada Geral yang pas di belakang, Geral bilang kakak ini kayaknya keren ini, baru kalau ada isi ya boleh silakan. Nah sudah dari situ saja, tidak ada maksud tujuan untuk Geral harus masuk dan sebagainya dan menambah bumbu, tidak. Itu memang karena niatnya dia sendiri mau masuk, ya sudah. Dan itu juga lagunya sempat jadi, mau bilang jadi dan tidaknya itu aneh sih kayak aku, soalnya itu anak-anak pikir bahwa saya cuma buat main-main gitu. Ya. Dan lagunya pas selesai saya tag, langsung besok paginya saya pergi cari lokasi. Wah ini tempatnya di mana bagus? Oh di pasar aja lah. Kita buat lucu-lucu aja kayak gitu. Oke. Nah jadilah kayak tercipta Nemap itu. Jadi Nemap tuh ada Geraldo karena pas proses produksinya ada Geraldo di tempat. Iya, Geraldo memang di posisinya di tempat saya rekaman, makanya pas sudahlah. Jadi natural aja tuh terjadi, iya, natural aja ya. Wow, tanpa ada settingan bahwa ini kamu harus kayak gini, kamu kayak gini, enggak. Oke, nice. Tapi sebenarnya nih, gue dapat gogon nih, Ton. Iya. Sebenarnya Geral sendiri itu sempet katanya ngomongin lo di belakang. Aduh, ini Mas Sempet Bang Gogon ini. Dan dia kayaknya dia ngomongin itu dia ngerasa nggak puas sama lagunya ini, nggak puas sama hasil video klipnya segala macam. Gue sempet dapet gogon seperti itu tuh, gimana tuh menurut lo tuh? Aduh, kalau Geral kayak gini sih mending kita putus persaudaraan aja lah. Ini Geraldo, kenapa masuk ini Geraldo? dibanding ngalur ngidul beritanya, kita perlu klarifikasi sebenarnya. Kita perlu klarifikasi ya. Coba. Perlu sih. Kita perlu klarifikasi nih. Geral, tolong kita abis ini keluar dari live kantor, jadi kita ketemu ya. Siapa buat Geraldo. Hai, selamat malam Geraldo. Halo. Wih, mame. Dia sudah, Toton udah pelintir ini nih, kumis. Pelintir kumis nih. Mana orangnya? Iya Bang Upi, memang ada gini buat dia prank saya nih Bang Upi. Geraldo, apa kabar men? Puji Tuhan, Bang. Apa kabar Bang Upi sama Alhamdulillah baik. Sehat. Ini untuk teman-teman yang belum tahu Geraldo adalah predator yang mensikat semua kompetisi yang ada di Indonesia. Betul. Tiap kompetisi apapun pasti orang ini ada dan dia binatang buas, teman-teman. Betul, buas banget. Ini gue sampai saking waktu di Jogja tuh, Pi. Karena dia sempat berhalangan, tadinya nggak sempet datang nih. Gue DM, lu di mana datang sekarang? Gitu. Dan akhirnya dia berhasil datang masuk jadi finalis untuk di Flav. Gitu. Dan akhirnya kita pertemukan dengan Toton, walaupun tadi ada gogon-gogon sedikit. Mari kita coba klarifikasi. Geraldo, kamu masih sibuk sekali sama handphonemu. Kenapa handphonemu? Kepleset mulu. Geral, dari itu pakai notebook yang mahal kayak kakak punya nih biar taruhnya. Ini baru namanya. Ya. Geral, benar nggak tadi yang gue tanya tuh? Gue dapat gosip-gosip katanya lo nggak puas dengan lagu Nemap. Betul kah, Ade? Bicara terbuka. Kalau untuk gimana ya Bang ya? Belum puas juga sih.
Ini kita adu domba orang namanya nih. Abis ini langsung datang tonton ke kosan ini. Gerald keluar sekarang juga kok. Ditabrak pakai Vespa di kaplok nih ya. Ada Vespa kuning itu kakak kan kasih rusak pintu kos. Geraldo, ini kan lo berdua abis kolaborasi di lagu Name Up ya. Iya bang. Tadi dijelasin sedikit sama Toton bahwa proses kolaborasinya terjadi natural aja karena emang pas produksi ada lo di situ dan udah langsung featuring. Itu berarti lu waktu itu udah nulis lirik atau nulis lirik di tempat waktu itu men? Tulis liriknya di tempat bang. Wow, dia memang. Pas kakak Toton bikin lagunya langsung diajak, sudah langsung tulis saat itu langsung tulis. Wow, siap. Ini produsernya siapa sih, Ton? Yang produser ini yang sekarang saya lagi di tempatnya dia nih bang. Namanya, ini siapa nih? Pamungkas, Pam. Wih. Yang sering kerja produser dari lagu-lagunya Bang Epo juga. Oh, oke. Jadi itu kan dia produser. Jadi sekarang kita tempatnya dia nih bang, sama-sama Gerald, anak-anak. Oh nice. Shout out buat Pamungkas. Gokil. Kalau videonya sendiri ini siapa yang ngerjain biasanya? Kalau video kita ada 3 orang bang. Wow. Nah, di sini ada 3. Biasa kalau untuk versi-versi kalau cinta-cinta atau lagu-lagu yang rasanya melo-melo kayak gitu ya. Kita jadi kayak dari Doci DC Shadow Film itu. Nah, itu yang garap lagunya Onco Flash sama Jackson sama itu adik perempuan siapa? Lupa adiknya itu. Nah, itu yang kalau untuk lagu yang cinta-cinta yang punya kita juga itu ya biasa digarap oleh Innocent Lambs. Terus kalau yang kita punya tim Berani, punya direknya kita sendiri lagi bang. Wah, shout out buat Berani. Ya. Jadi Berani ini sebenarnya apa sih? Gue belum pernah nanya juga nih. Kalau Berani ini sebenarnya kita cuman waktu itu karena memang ini saya juga yang bergerak di dalam sini sama Onco waktu itu sama Jackson. Jadi sebenarnya tidak ada sampai punya niat buat tim kayak gini sih. Ya. Nah, waktu Onco dengan Jackson OTW ke Jakarta untuk manggung di BSI itu langsung Onco kan kabarin. Sosa kita nanti mau ke Jogja kayaknya habis manggung dari Jakarta. Oh ya siap lah, kalau memang ke Jogja kabarin kan. Bilang ya siap sudah pasti. Tapi harus siap beat. Nah saya langsung sudah dari situ saya juga pikir ya daripada saya selama ini juga kan waktu itu masih featuringnya belum terlalu rame-rame juga ya kan. Masih bermain 2 atau 3 orang kayak gitu. Saya ya pingin untuk buat satu project bersama Jackson dengan Onco. Nah, setibanya Onco dengan Jackson di Jogja itu sudah ada beat yang disiapkan. Saya minta waktu itu di Lius Elset yang beatmakernya Black Crime Molukan juga. Oke. Nah, jadi saya minta beatnya dari Lius waktu itu masih di Sorong. Lius kirim beat. Ya sudah kita garap. Waktu itu pertama ya masih berempat ya kira-kira. Saya Onco, Jackson sama Gerald. Sama sebenarnya Innocent Lambs juga waktu itu kita mau projectnya itu berlima. Cuman waktu itu Innocentnya tidur. Ya kita malam itu memang harus take lagunya, nggak bisa ditunda kayak gitu. Karena Innocent Lambs ketiduran karena habis reaction malamnya. Iya mungkin bang. Nah jadi dia nggak sempat tidur ya, kita mau take di mana lagi nih, udah jam 12 waktu itu. Saya cari tempat lagi karena memang Onco sama Jackson memang niat malam itu memang harus take, kita harus jadi malam itu sudah harus jadi project itu, tidak bisa ditunda. Saya juga pusing, wah ini mau cari tempat di mana nih. Saya cari dapat, ada teman saya, ada Hendrik song bass ya, kita take di situ tapi ada berhalangan juga. Sementara kita take di situ karena saya kan posting di story WA Instagram waktu itu. Nah, sudah Asap Rio langsung tanggapi lah cerita saya di Instagram. Nggak ajak-ajak ya kak. Bilang wah
kalau mau ya datang toh. Maksudnya ini kan juga proyek dadakan juga sih sebenarnya. Iya. Karena saya pikir Jackson sama Onco kan balik ke Papua. Iya. Jadi ya memang pingin digarap malam ini. Ya saya sama Gerald juga kita berempat jalan ke sana. Kita sudah take, sudah mau selesai. Wah, ada teman yang datangnya katanya udah janjian mau proyek juga, makanya kita tertunda. Sedangkan ini proyek ini harus diselesaikan malam ini. Saya juga pusing, ini sudah pindah tempat lagi nih, mau di mana lagi malam kayak gini, aduh. Ya sudah, Gerald bilang, kakak ada teman saya bisa. Onco sama Gerald ya kalau nggak salah malam itu. Bilang itu ada Ando Pacekoteka. Pacekoteka punya alat siap. Oke, kalau gitu kita ke Pacekoteka malam-malam ini, nggak mau tahu, harus jadi. Ya sudah, kita ke sana. Memang kita forsir harus jadi malam itu Bang Upi, dan berjalan lancar sampai di sana. Itu tidak ada niat untuk buat tim dan segala macam, tidak. Itu memang kita cuma kolektif saja, kita featuring karena Jackson sama Onco kan saya pikir mau balik ke Papua. Kita buat selesai, cari chord semuanya. Karena ini memang proyek saya dan masuk di channel saya. Wah, saya dengar lagunya, wah ini kayaknya kasar, ini keras, bisa. Ya cuman saya harus cari dana juga buat persiapan video klip, karena ya buat segala sesuatu kan kita persiapan. Ya sudah, dari situ gak punya uang, gak sama-sama sekali waktu itu. Saya bingung. Adik-adik tanya semua, kakak gimana? Kita shootnya kapan? Ya saya cuma cari alasan, bilang aduh yang produser yang mau direknya ini katanya masih sibuk, jadi mungkin besok atau lusa. Padahal itu di salah-salah kayak gitu saya ngulur waktu biar cari uang. Oke. Karena memang saya waktu itu tidak ada punya penghasilan, saya sudah berhenti kerja juga. Jadi saya bingung sekali, wah itu gimana nih mau dapat uang. Ya puji Tuhan ada jalan, ya ketemu sudah kami dengan Dr. Jack ini. Nah di situ Dr. Jack datang, tawar, brother saya pingin untuk sponsor kamu gitu loh. Maksudnya saya bilang sponsornya ini apa? Mau endorse. Kalau endorse pakaian kayak gini, saya masih punya pakaian, masih ada. Mau saya pakai. Saya langsung ngomong kayak gitu ya, terbuka, karena memang waktu itu jalannya buntu. Kayak gitu kan. Nah sudah di situ dokter bilang, bukan pakaian saja yang saya endorse. Mungkin dari harga video klip segala macam, mungkin saya bisa siapkan lah. Kira-kira berapa budgetnya? Wah, saya pikir juga masih main-main kan Bang Upi. Ini benar nggak ini? Ini di saat saya susah ada orang yang datang bantu, ini malaikat apa setan ini? Kayak gitu. Karena memang beda tipis itu. Iya. Maksudnya ini kan kadang-kadang cobaan kan datang mengganggu kan, ya. Betul. Kita tidak tahu sebagai manusia kan Bang Upi. Iya. Jadi saya juga tidak percaya, mau percaya tidak percaya, sedangkan saya ditanya terus juga sama anak-anak. Oke lah, saya bilang ya sudah kalau gitu, dia minta nomor rekening malam itu pas dia transfer untuk buat cetak baju kita yang di video klip Barani. Bukan di Cilaka 12 ya, di video klip Barani itu. Ya dia kirim uang buat sablon bajunya. Nah dari situ saya sudah mulai, wah ini kayaknya benar sih. Ya sudah, dia bilang brother mungkin besok atau lusa saya transfer untuk harga untuk video makernya. Saya bilang oh ya siap bos, terima kasih. Kalian tanpa dia dengar lagu kita tuh kayak gimana Bang? Jadi itu memang saya rasa itu bantuan yang memang Tuhan kasih buat saya saat saya lagi kritis sama sekali. Dan saya kumpulan anak, mereka semua pada tidak tahu. Mereka tahu yang punya Dr. Jack itu Jackson. Itu karena mungkin namanya Jack. Jadi itu Dr. Jackson Zeran. Ya itu mungkin kayaknya. Jadi saya cetak baju, saya kasih desain masing-masing, tulis yang berbeda-beda. Ada tulis Sawa Cyper, apa yang macam-macam di video klip Barani itu. Terus mereka tanya, Toton, Onco tanya, Toton itu kenapa harus ada nama Jackson di situ? Saya bilang, maksud Jackson punya nama yang mana? Itu Dr. Jack, itu kan Jackson. Saya bilang, tolong, ini bukan Jackson, ini Dr. Jack, ada dokternya di depan. Jadi sudah, saya
sampaikan ke Onco kayak gitu. Saya bilang ini bukan Jackson, ini Dr. Jack. Jadi kita siap pakai aja. Nah itu dari situ banyak yang tanya itu, kakak dapat itu dari mana sih? Orangnya itu kok bisa sponsor? Itu kita belum tatap muka. Waktu saat pertama kali kita kenal dari situ. Nah, terus dari situ pas keluar lagunya itu aku tidak ada punya pemikiran bahwa mungkin di YouTube sampai banyak kayak gitu juga. Saya tidak, dengan anak-anak tidak pemikiran kayak gitu. Pas lagunya keluar saya ini grafiknya gila naik sama anak-anak, langsung kita punya semangat juga kan. Kita punya semangat. Saya bilang buat mereka, kalau memang kita fokus di sini, saya tidak akan menguntungkan pribadi saya, walaupun investor yang datang ini melalui saya mau berbagi. Ini kita semua punya rezeki dan berkat. Keren. Jadi mungkin kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut dengan formasi yang sama. Kita maju sama-sama untuk masalah dari video klip, urusan keuangan dan segala macam. Jangan kita takut, karena sudah ada orang yang siap membantu kita. Nah dari situ saya mulai kasih semangat teman-teman. Makanya waktu itu dua setelah berani keluar itu Bang Upi itu jelang 2 minggu langsung celah ke-12 masuk lagi. Wow. Itu memang kita punya semangat yang betul-betul vibe-nya lagi naik, karena kita rasa bahwa wah ini kita kayaknya kompak ini. Yang di dalam tim ini kita kayaknya pas. Yang kita sudah buat ya banyak yang, maksudnya banyak yang tidak suka, tapi banyak dari 100% yang tidak suka tuh kembali mengagumi kita gitu Bang. Okay. Nah jadi saya sama teman-teman berpikir bahwa ini tidak boleh berhenti. Ya gitu Bang. Nah, jadi shout buat Dr. Jack. Terima kasih sudah mendukung hip hop lokal, keren. Ya, dan bukan Jackson ya. Bukan Jackson. Ya. Oke, nah, wah tadi seru banget sih ceritanya dari ini belum banyak yang tahu juga kali gue. Belum kayaknya. Jadi selang-selingnya tuh kayak gimana gitu kan. Seluk-beluknya sampai akhirnya Dr. Jack itu banyak membantu teman-teman ya gitu dalam sampai akhirnya terbentuk lah video. Berani ini sekarang ya. Ya. Mungkin karena dari situ. Dan saya berterima kasih kepada Dr. Jack itu Bang Upi, kenapa sampai setiap kali lagu saya, walaupun saya mau disponsor atau tidak, karena memang jalan waktu itu saya buntu dan saya rasa bahwa dia seorang malaikat. Kenapa saya harus tidak membalas kebaikan dia tuh dengan apa yang saya punya kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang dia tidak ada ambil untung apa-apa di situ. Dia yang jual cuma brandnya. Yes. Walau mau laku dan tidak laku itu urusannya dia. Tapi dia support kita dengan hati yang bersih. Makanya setiap lagu-lagu saya tuh saya selalu bawa logonya itu, walaupun dia mau kasih saya apapun, tidak kasih pun saya tetap mendukung. Itu nunjukin sih emang Dr. Jack ada di setiap awal lagunya Toton tuh selalu ada ya. Shout out buat Dr. Jack. Nah itu tadi ceritanya udah seru banget. Gue sekarang pengen ke Geraldo dikit nih. Oke. Geral, lo tadi kan ngomong di lagu Name Up itu, kembali lagi ke lagu Name Up, lo kok udah senyum-senyum dulu sih Geral? Mau gue tanya pertanyaan jebakan nih. Ini lo kan tadi udah waktu dibikinnya lagu Name Up itu lo ada di situ, langsung ditembak untuk bikin. Nah itu yang ada di bayangan lo pada saat bikin lirik, lo mikirin siapa sih? Ya Geral, kamu mesti harus jawab jujur. Jangan tipu-tipu. Kalau kakak nih jawab tipu-tipu juga pemirsa tahu pasti jujur itu. Geral bingung tuh mau jawab apa. Silahkan Geral, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau untuk tulis lirik tuh Bang, apa? Untuk musuh aja. Tapi nggak tahu itu siapa. Tapi untuk dia musuh aja. Emang musuh kamu banyak? Mungkin. Wih, mamen. Emang kenapa musuhnya banyak, Geral? Keren soalnya. Tapi Geral, lo kan jago banget ya freestyle.
menurut gue lo salah satu freestyler yang hebat gitu di Indonesia. Yes. Gitu kan. Dan itu menurut lo lebih gampang freestyle apa lebih gampang Bikin lagu? Freestyle kayaknya bang. Oh. Bikin Saya lagu juga beda jarang. game lagi ya. Maksudnya buat lagu juga jarang bang. Nah, tapi begitu buat lagu itu keren sih. Pecah. Cuman lo lebih suka freestyle. Kenapa lebih suka freestyle? Karena lo lebih gampang nyerang di situ atau gimana nih, Geral? Udah tahu juga ya kayak gimana ya. Freestyle juga lebih asik gitu. Oke. Lebih asik daripada buat lagu gitu. Oh, Kan di mana-mana macam jalan nongkrong kan. Teman-teman kan bisa sambil rap, sambil freestyle kan. Lo Pesan makan. Lo kepikiran nggak Geral untuk bikin video lo freestyle kayak misalnya kalau di luar kan ada Harry Mack gitu. Ya Harry Mack. You think you nice as Mac? I'm thinking hardly. When you see some plants growing out of a Bacardi, it's Cherry Mac. Rappers seem to not think at all. How'd you get the bottle empty, homie? Did you drink it all? Yeah. Hey yo, he was getting twisted. Kemarin udah freestyle pesan makanan di restoran di Jogja sini. Wah, keren. Oke, nah itu lo kepikiran nggak pingin lo seriusin? Kalau untuk sekarang belum sih bang. Kenapa enggak? Menurut gue kekuatan lo ada di situ, men. Nanti kalau Gerald punya waktu, boleh buka di YouTube namanya Harry Mack. Nah, mungkin bisa jadi referensi lo untuk bikin konten-konten seperti itu nantinya. Iya. Siap. Tuh, karena ya tiap kali gue lihat lo freestyle melalui submission video online atau di tempat itu nggak ada lawan sih. Yes. Kayak bener-bener emang ya udah lo Natural banget natural aja. banget gitu. Gue sampai yang diceritain teman-teman emang waktu di Jogja Fluff itu, wah sayang banget gue nggak ada di situ hari itu karena katanya epic banget lo freestyle-nya, gokil banget. Nah tapi gue denger lagi nih gosip-gosipnya bahwa lo sebenarnya juga udah nabung lagu, bener gak sih? Ada berapa lagu kira-kira men? Ada 7. Wah itu mau dikeluarin semua? Satu-satu bang. Oh kenapa nggak jadi EP atau album sekalian men? Kalau untuk album belum ada kepikiran bang. Oh oke. Jadi 7 lagu sudah jadi tabungan dan akan dikeluarkan satu-satu ya? Untuk album nanti itu pasti ada tapi nanti. Coba Bang Toton tolong diakomodir ini adiknya nih dibikin album ya. Siap bang. Di bawah- Dia nih sekarang lagi jadi musuh kita bang. Wah. Soalnya dia nggak berani gabung di sini. Soalnya dia punya kelas sekarang beda. Dia kan tanya saya, kakak itu video klipnya itu berapa sih? Kasih nanti adik endorse yang bayar. Dia sekarang lagi kencang bang. Wait. Jadi dia memang nabung gila-gila sih bang. Mungkin dia mau buat album atau gimana karena memang produsernya lagi fokus ke dia. Wah nice. Mudah-mudahan kita bisa segera mendengar single solonya dari Geraldo nih ya. Iya. Nggak Ada sampai- bang yang nanti mau keluar ini bang. Yang mau keluar single pertama ini hari Jumat. Wah, Wah Jumat ini. Ya. Wah keren. Videonya juga udah jadi. Sudah semua udah bang. Kakaknya aku. Mantap. Oh panggil kakak Yako bang terus Geral. Itu bang Upi dengan Kak Yako bukan bang dua-duanya. Kamu Kena omel terus Gerald. Oke, ini kayaknya udah makin panas nih. Yes. Dibercandain mulu. Kita ngadem dulu, apa malah bikin panas lagi nih? Kita mau bikin panas lagi. makin Seperti panas ya. yang kita tahu bahwa hip hop Indonesia kan selalu punya beef, selalu punya konflik, selalu punya drama, selalu punya gosip-gosip underground. Ya, dan kita kebetulan memang ada satu orang Spesialis, dokter spesialis. bajingan ini ya, yang sebenarnya namanya adalah Bang Julid. Bang Julid Ya, dia mengaku bahwa dia adalah jujur, lugas, dan independen. Nah, Jadi kita akan ngajak kalian berdua untuk nonton apa yang akan Bang Julid sampaikan nih. menurut kalian Bang Julid ini sebenarnya gimana? Menurut kalian Bang Julid gimana? kalau Bang Julid itu bagus bang menurut saya karena cerita-cerita atau dari hal-hal yang terjadi di pelaku-pelaku rap di Indonesia ini kita bisa tahu lewat Bang Julid. Maksudnya itu salah satu media yang bagus menurut saya. Nice. Walaupun mau dibilang dari sisi negatifnya ada, positifnya banyak gitu. Oke, nice. Jadi yang bisa kita ambil. Geral, lo mungkin ini salah satu yang lo diss sebenarnya Bang Julid.
Gimana Bang Julid men? Orangnya suka manas-manasin ya kayaknya. Bener, setuju saya. Oke, langsung aja kali ya kita nonton bareng-bareng nih. Kebetulan Bang Julid juga udah punya gogon-gogon terbaru. Yes. Ya. So, Bang Julid silakan. Ayo balik lagi bareng Bang Julid di sini di Gogon. Gosip on the trail bersama Hibabore, Kayako dan King Tuan 13. Kali ini kita bahas apa ya? Dan kemarin kayaknya Bang Julid agak senggol dikit gitu ya. Di sebuah story salah satu centang biru, centang biru, senggol-senggol yang nggak centang. Udahlah, kita beda kolam, beda segmen. Udah, iya tahu situ profesional ya kan, profesional internasional. Kita mah lokal aja, bahasnya ya bahasa gitu aja, bahasa kampung. Orang Bang Julid juga orang kampung. Udahlah, yang penting saling support. Kalau emang butuh promo, silakan bilang, nanti Bang Julid bakal promoin. Tapi tenang, tanpa diminta pun Bang Julid sudah promoin sebuah media baru yang baru muncul, pembahasan tentang hip hop internasional, nasional, semua dibahas kupas tuntas secara profesional. Rapnastic ini salah satu media keren yang membahas tentang hip hop, pembahasan secara profesional, nasional dan internasional. So langsung aja cek di Instagramnya, kalian bisa follow juga. Rapnastic, ya bener ya? Ya bener, Rapnastic. Oke, dan kemarin sempat Bang Julid jalan-jalan ya di timeline nemu mbak ini. Nggak tahu entah ini female MC atau konten kreator atau apa. Ya tapi gimana ya? Orang mau keluh kesah tuh pasti milih hip hop. Karena apa? Liriknya bisa panjang, nggak bisa nyanyi nggak masalah. Yang penting bacot aja apa yang mau disampaikan. Makanya kayaknya kemarin konten kreator kayak YouTube dan lain-lain tuh lebih memilih jalur hip hop untuk menyampaikan unek-unek ya kan, daripada milih genre lain kayak dangdut tapi ngedis itu kayak nggak asik, nggak kena tapi malah joget ya kan, atau lagu pop nggak sakit malah milo. Sabi. Oke, dan ini ada breakdown trot wave. Ini nggak tahu ya, di awal videonya tuh ngasih tunjuk video kayak story gitu ya. Jackson nggak tahu Jackson siapa ya. Mungkin para netizen tahu nih ini Jackson siapa. Dan ini lagunya pecah parah, gila. So kalian bisa langsung aja ke ganasan dari lagu ini di akunnya Breakdown Trot di YouTube-nya kalau nggak salah. Kalian langsung cek aja. Panas. Kemudian beberapa hari yang lalu ini Bang Julid melihat story dari Sony Black. Dia memposting sebuah grup WhatsApp dan isinya adalah gila, ini orang-orang killer semua. Ada Zen Panzer, ada Senyoza, ada God, ada masih banyak lagi. Ini pecah sih kalau jadi sebuah project ya. Dan katanya mereka bakal memberi sebuah kejutan 3 bulan ke depan. Berarti kalau nggak akhir tahun, awal tahun nih. Patut ditunggu nih orang-orang ini ya. It's a wow, gila, parah ini. Oke, nggak melulu serius-serius amat ya. Kita cari gosip yang ringan aja. Kayak ini salah satu kejadian yang cukup unik, yaitu dari Widen Rap yang kesusahan mengurus administrasi karena di foto KTP-nya itu foto Widen Rap ini kayak opa-opa Korea gitu, tapi sekarang lebih mirip kayak apa ya, Trombopop gitu. Jadi karena perbedaan wajah itu
dia kesusahan untuk mengurus sebuah administrasi, ya gitulah ya. Oke, kurang lebih seperti itu Gogon minggu ini, dan buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Udah kayak YouTuber aja ya. Ya gimana, kayaknya YouTuber itu lebih asik ya, lebih gampang centang biru daripada akun gosip. Oke. Panjang amat. Bang Gili dulu diri, kayak aku tahun 13 and sendegan. Nah, kita balik lagi bareng sama Toton dan Geraldo. Gua mau nanya satu-satu nih kok. Silakan. Ini lebih kayak impian masing-masing sih. Sip. Untuk Toton dan Geraldo, gue pengen nanya impian lo yang belum tercapai atau yang emang lo pengen banget dari hip hop, dari apa yang sedang lo lakukan sekarang tuh apa sih, men? Kalau dari saya pribadi Bang Upi, saya pingin untuk kita nih pertama ini yang dari dulu saya mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa kekesalan saya itu kita nih, saya kadang-kadang sampai bingung mau jelasinnya gimana, karena kita kalah paling besar di koneksi kita. Pertama, saya itu punya impian dengan teman-teman saya, khususnya di pasukan Baran ini. Sempat waktu 2 lagu itu keluar pecah, saya yakin bahwa mungkin kita punya jalan di sini. Tapi saya lihat masih tetap yang sama sih. Mungkin di yang menguntungkan kita followers atau subscriber atau di dunia maya kita naik, tapi di dunia nyata tidak. Karena saya rasa bahwa saya belum mampu untuk ciptakan karya dengan teman-teman yang bisa membuat orang itu semua betul-betul impian saya itu fans sekali sama kayak Bang Upi, maksudnya tanpa lagu-lagu beef kayak gitulah, kita respect. Jadi saya pingin dengan teman-teman mungkin kita akan merubah bukan rubah formasi sih, tapi formasi kita tetap yang sama dengan karakter masing-masing, tapi kita akan membuat lagu yang mungkin kedepannya tidak, istilahnya orang bilang terlalu sombong, pukul dada. Nah itu mungkin saya akan rubah dari situ, dari sekarang mungkin dengan teman-teman saya. Itu aja sih. Alright. Dalam. Jadi sebenarnya tujuannya adalah intinya pengen jadi sesuatu yang positif di dalam musik yang dia kasih nantinya. Yap. Terbaik. Keren loh, men. Siap. Keren. Geraldo? Kalau untuk saya impiannya Bang, Gargar. untuk jadi orang rapper sih kayak pokoknya ingin banggakan orang tua aja Bang. Itu satu pertama. Oke. Bisa terima saya dengan maksudnya kayak macam pekerjaan saya, macam kerja seperti ini dengan hobi gitu, pokoknya bisa terima aja. Intinya cuma satu ya Bang, bikin bangga orang tua dengan rap. Keren. Bikin bangga orang tua dengan Suatu hari dengan ini kubuat ibuku bangga, pokoknya kata Gerald. Keren loh, men. It's possible, itu possible banget. Saat ini emang kalau boleh tahu nih, agak deep banget. Orang tua berpikir apa sih tentang rap, Gerald? Kalau untuk sekarang sih Bang, kalau untuk sekarang udah agak mendukung. Sudah mulai mendukung. Kenapa tuh? Karena apa? Ngelihat yang awal memang awalnya gimana dan kenapa sekarang udah mulai mendukung? Lihatnya dari mana? Kalau awalnya itu karena kayaknya sering pulang malam Bang. Oke. Sering pulang malam, kayu balok juga pernah pijak di tulang belakang. Oke. Terus akhirnya sekarang udah mulai mendukung. Kenapa? Apa yang Itu sudah kamu buktikan? Gak tahu juga. Tiba-tiba udah pertama tuh ditelepon kan, bilang udah nggak usah nyanyi lagi, fokus kuliah kan. Tapi saya bilang masih tetap fokus kuliah. Ini sambil telepon nih Bang Upi, kayak aku ambil telepon, tapi saya bilang ke mama, loh mama, nanti lihat saya dengan rapper mikrofon ini bawa pulang mama mobil satu dengan rumah. Amin. Amin. Kita cheers dulu. Amin. Cheers dulu untuk ini buat impiannya Gerald. Ya. Cheers. Mama, tunggu mama. Bawa pulang mobil satu untuk mama. Bismillah Geraldo. Amin. Insya Allah. Maksudnya mau bawa rumah lagi kah?
Rumah nanti ambil dari mana nih? Maksudnya nanti beli di situ, kirim uang baru beli di situ aja. Siap, siap. Kakak pikir bawa Siap. rumah toh? Beli mobil yang bawa rumah. Siap, Rumah siap. rumah monopoli dulu nggak apa-apa. Siap. Pak, gue dua. Impian saya itu cuma itu ya bang, banggain orang tua dengan Amin. hobi saya record. Mudah-mudahan, Amin, mudah-mudahan men. tercapai banget dan itu possible banget sih. Tapi memang jalannya untuk ke sana mungkin nggak mudah, tapi itu memungkinkan sekali, Gerald. Yes, insya Allah kalau niatnya baik, jalannya baik, men. Ya, dan banyak orang-orang yang ada di sekitar kamu mendukung kamu. Jadi gunakan memang koneksi tersebut, gunakan memang network yang sudah ada karena itu yang bisa bikin kamu juga untuk maju terus, ya Pe, ya. Saya Yes. yang orang pertama dukung dia kayak kok. Nanti Nah. saya dukung rumah sama mobilnya itu. Tuh. Saya dukung semua. Geraldo, jangan lupa Bang Toton ini. Ya jangan lupa kamu sediakan kamar itu sama satu mobil juga di belakang. Kira ingat kakak juga ya adik. Mobil pickup. Mobil Nggak. pickup. Aduh, Tonton, gue suka banget ya sama lo, lucu banget. Mesti ketemu langsung. Nanti Aduh. Toton sama Gerald kalau ke Jakarta harus main ke kantor Hipopore ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. 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 Siap Saya banget. kok kalau waktu yang Gerald final sama NK itu kalau tidak saya dia tidak mungkin dapat juara kayak aku. Karena saya terlihat. Kenapa bisa begitu? Itu karena semua kan peserta waktu itu pikir Gerald itu punya masanya banyak. Padahal itu saya sendiri yang suara sendiri. Saya yang teriak di dalam mall itu. Makanya mereka pikir bahwa itu Gerald punya masa banyak. Padahal saya sendiri. Ini yang waktu di Citos ya? Iya, di Citos. Ya. Tapi memang sih Geraldo kemana-mana emang udah jagoan tuh dia freestyle ya emang. Yes. Makanya Cuma belum jagoan kayak aku, belum. Saya belum bisa bilang dia jagoan. Karena kemarin saya kasih tantangan. Saya bilang tanpa saya kamu berangkat harus bawa pulang juara. ternyata Yang di acara Flash kemarin. Ternyata dia jadi setiap kali dia lolos, kakak puji Tuhan adik lolos. Oke, maju. Tiba-tiba kakak adik kalah. Ah, kenapa kalah? Lupa satu tema apa gimana? Aduh. Iya emang. Iya satu dia ketinggalan. Padahal udah sombong-sombong banget kayak kode bilang kakak, taunya adik sikat habis. Ya, Sikat adik habis sikat kok habis. kalah. Aduh. Gila dibongkar loh, Geral. Iya, dia nih nggak bisa kayak kok kalau mesti saya ada di belakang dia itu dia semangatnya tuh Baru lebih pede ya. daripada Oke. Tapi menurutku Toton itu bantu kalau misalnya memang lo mau support dia, coba support dia untuk bikin konten freestyle itu. Kayaknya karena sudah kekuatannya. kayak kok dia punya konten terbaru sekarang itu dari yang tadi ada restoran yang pakai dia buat konten. Nah, mungkin nanti terus-menerus dia akan di situ, Amin. Bang. Ya, Amin. butuh proses, butuh konsistensi untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, Ya makanya jadi- saya sering dengan dia tuh saya manasin dia. Wah, lagu saya kok video klip saya ini lebih keren kamu nanti, Gerald. Dia bilang, tidak bisa kakak, saya mesti lebih bagus. Jadi saya manasin bakar-bakar semangat dia tuh dengan cara-cara kayak gitu kayak aku. Jadi saya tidak sengaja sempat tidak buat lagu dengan dia. Dia bilang, kakak kok selalu cuma dengan Kak Jackson terus tidak mau dengan saya. Saya bilang, kamu masih bodoh-bodoh. Saya alasan kayak dia kayak gitu. Itulah kenapa ternyata sebenarnya name up itu sebenarnya ngedis kamu, Toton. Dia cuma nggak mau ngomong aja. Oh, berarti Gerald kamu memang. Berarti kayak masalah sekarang dibawa-bawa lagi nih sama saya nih. Name up berarti kau di saya itu kembali. Saya tidak tahu. Padahal saya pikir bahwa kau itu saya adik dan saya bisa untuk kita dua maju, tapi nyatanya kau tim di saya di dalam lagu. Kamu terlalu. Toton rese banget orang nih. Kocak banget. Kau rese banget Toton. Oh my god, gue gak tahu deh kalau misalnya gue ke Jogja nongkrong sama kalian berdua itu, Toton pasti lucu banget. Geraldo jadi kayak yang, ya. Oh my god, mudah-mudahan bisa bertemu kalian secepatnya. Amin, Sehat amin, selalu, amin. teman-teman. Amin. Kita Ya. pingin sekali kayak menang itu. Amin. Teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih banget untuk waktunya. Senang banget bisa ngobrol sama Toton, sama Geraldo. Ini Siap. pertama kalinya kita ngobrol sama Toton ya. Iya. Betul. Geraldo udah Lalu pernah. kan mereka kan udah sering-sering nongol. Kalau saya ini yang baru pernah nongol kayak gini Bang Upi, makanya agak heran-heran sih lihat layar kayak gini.
Pokoknya lancar-lancar buat Toton, buat Geraldo, buat teman-teman berani juga, mudah-mudahan gas terus. Bang Ya. Upi. Shout out juga buat Dr. Jack ya. Jack, betul. Terima kasih sudah mensupport. Ya, dan Bang Upi, ditunggu. mungkin saya ada bocoran sedikit bahwa berani part 3-nya itu kita sudah siap. Wow. Nah, mungkin Sebelum corona. lagunya sebenarnya sudah jadi sebelum corona itu. Sebelum corona ini datang itu kita sudah siap untuk tangkis dia. Cuman waktu itu datang borongan. Dia lebih banyak dari berani gitu loh. Jadi kita lari. Makanya Asaprio juga minta balik. Asaprio punya speed itu tidak terlalu lebih jahat daripada coronavirus. Bang Upi. Setuju. Ya. Setuju. Jadi ini berani akan rilis lagi nih ya. Dalam waktu dekat. Video itu dalam mungkin tidak dalam waktu dekat tapi karena Pace Koteka lagi balik ke Papua, Asaprio juga lagi di sana, tapi saya sudah koordinasi dengan mereka berdua juga agar kalau bisa dipercepat lah. Biar Siap. jangan orang tanya berani itu mati nanti disangka berani didis terus lari. Tidak, kita didis tetap berdiri. Berdiri tapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. nice. Keren. Ya. Boleh. Siap. Oke, Toton, Gerald, thank you banget untuk Yap. waktunya. Kayak aku Kak Tempatnya. Upi mau ucap terima kasih karena sudah datangkan saya orang pertama yang baru pernah di media-media kayak gini. Terima kasih banyak. Bersiap-siap karena Pokoknya sukses. nantinya akan banyak yang interview kamu men. Iya, you deserve Siap. it. You deserve it. Dan Oke, terima mudah-mudahan kasih sukses terus dengan proyeknya ke depannya, apapun itu. Dan konsisten. Gue pengen lihat juga Geraldo makin banyak di konten-konten ya. Mudah-mudahan sukses semua lancar. Ya, thank you Amin. banget Toton Amin. dan Gerald. Thank Amin. you. Thank you Salam banget sehat selalu. Dadah. Seru banget ya nih. Asli. Lo udah pernah ketemu ya? Kalau ke Jogja sih gue usahain banget nongkrong. Biasanya kita nongkrongnya kayak di warung Indomie. Oke. Ngobrol. Iya. Tapi emang ngocol orangnya. Kocak ya. Sudah Gerald sendiri sampai kayak nggak berani ngapa-ngapain gitu. Sementara kalau di panggung tuh dia freestyle udah nyerangnya udah kayak gila kan. Sama abangnya ini udah ciut. Belum. Shout buat Toton Karibo dan Geraldo. Jadi Seru banget. Gue menanti sih apalagi yang mereka berdua akan keluarkan. Iya. Dan balik lagi juga kayak teman-teman kayak Toton, kayak Geraldo dan banyak beberapa teman yang memang merantau atau sekolah di Jogja akhirnya bikin satu kolektif. Iya. Dan menurut gue apa yang mereka kerjakan, gue ngeliat banget prosesnya. Tuh. Jadi gue punya impian banget lihat mereka besar dari apa yang mereka kerjakan sekarang sih. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. itu kejadian. Amin. Dan senang banget bisa lihat ada teman-teman yang juga membantu mendukung Yes. mereka ya. Shout out buat Gitu. Dr. Jack. Dan gue yakin masih banyak lagi orang-orang seperti itu di luar sana. Ya, karena emang banyak banget dari talenta-talenta hip hop all over Indonesia. Yes. Itu yang potensinya itu gede banget. Yes. Dan sometimes you don't have to think about brand mereka bisa datengin apa buat brand lo, tapi lo bisa lihat potensialnya dari situ, nanti lo akan bisa jalan bareng-bareng mudah-mudahan ya. Alright, Yes. so that was What's Poppin' with Toton Karibo and Geraldo. Episode yang menarik. Sangat menarik karena kita ngakak terus dari tadi sampai sakit pipinya ya. Dan this is what I love about hip hop hore ya, karena emang ya udah kita ngobrol-ngobrolnya udah lepas aja. Sesantai itu aja. Sesantai itu aja, nggak ada yang skrip, nggak ada apa ya. Ada sih skrip, cuman kadang-kadang kita nggak baca. Nah, kita nggak baca sama sekali. Maaf Pak Produser. Biar Pak Produser kerja aja. Dan sampai ketemu di What's Poppin' Hip Hop Hore berikutnya. Yes. Subscribe dan komen di bawah tamu siapa lagi yang mau kita hadirkan di Hip Hop Hore. Alright, Yako, Tuan 13. we're signing off. Bye bye. Sehat selalu. Peace.